Selamat siang Pak, Bu. Perkenalkan, nama saya Sultan Alexander Sarumpait dari Teknik Komputer Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas akhir saya yang berjudul Program Pemesanan Kelas Online menggunakan bahasa HTML, PHP, CSS, dan JavaScript. Pertama dari About Page dulu. Di About Page ada dua file. Yang pertama ada index PHP. Di index PHP yang pertama, saya mengambil link CSS-nya dari file CSS. Lalu yang kedua mengambil gambar dari file gambar. Kemudian sini ada navigation. Di navigation ini isinya ada beranda sama logout. Beranda dengan link yang menuju ke homepage dan logout menuju link logout. Dan ini ada isi dari about page-nya dan terakhir ada filter. Berikutnya ke style CSS. Style CSS ini untuk membuat tampilan animasinya dari file index. Di sini ada body, ada navbar stylesnya, dan ini ada hero sectionnya, dan about, kemudian terakhir ada footer, dan ada general buat fontnya. Kemudian lanjut ke file kedua yaitu help. Ini hampir sama dengan file di about page. Saya mengambil link style CSS, lalu mengambil gambarnya, dan ada penambahan. Saya mengambil font dari website Google. Dan ini untuk headernya dan isi dari konten help. Dan yang ini ada tombol button untuk kembali ke beranda, dan sama ada footer juga. Kemudian lanjut ke style CSS nya, ini sama, tidak jauh beda. Ada isi, ada body, ada header, footer, konten, lalu linknya, dan ini membuat tampilan animasinya pada button. Lanjut ke file berikutnya ada homepage. Di homepage ini lumayan banyak isinya karena menjadi inti dari program saya. Ini ada image. Image ini ada gambar-gambar yang dibutuhkan pada homepage. Lalu ada profil. Profil ini untuk ya file-file profil saya. Kemudian ada isinya, di profilnya ada aset. Di aset ada CSS, image, JavaScript, dan index HTML. Dan untuk file homepage sendiri itu berada pada index PHP, script, sama style CSS-nya. Pertama saya akan jelaskan dulu pada index HTML. Di index HTML ini memiliki banyak sekali source code-nya. Ini index HTML untuk profile. Jadi yang pertama itu saya hampir sama, ada CSS link-nya, ada Google font link-nya, kemudian ada bagian sidebar, dan ini di bagian sidebar ini pada bagian menu utama profile itu ada avatar saya, avatar profile, kemudian ada namanya dan title-nya. Dan di sidebar sendiri itu ada informer button. Informer button ini untuk menampilkan isi-isi yang saya butuhkan. Jadi isinya itu ada email, lalu juga ada nomor telepon, tanggal lahir, dan lokasi sosial ada di mana. Kemudian ini ada separator sosial linknya. Ini saya tidak membuat link href-nya untuk menuju sosial medianya. Jadi saya cukup membuat seperti ini aja dan ada tampilannya sendiri. Lalu bagian kedua tuh ada main content, ada navbar. Di navbar ini yang memiliki 4 bagian. Ada pertama ada about, resume, contact, dan beranda. Pertama kita mulai dari about. Di about-nya ini pada bagian pertama memiliki isi dari about me. Ini isi dari about me-nya. Kemudian ada isi dari service. Service ini kayak apa aja yang sudah saya lakuin. Dan ini ada isinya itu ada tentang network, tentang web development, sama mobile apps. Lanjut di bagian yang about ini ada testimonial. Ada kelas testimonial. Nah, di sini saya menggunakan testimonial list scroll bar. Ini ada beberapa testimonial saya, ada 4. Dan ini isinya pada testimonial. Kemudian berikutnya ada testimonial modal. Testimonial modal sini berfungsi untuk saat user mengklik testimonial yang ada di tampilan utama, itu akan membuat pop-up-nya sendiri. Jadi ini buat testimonial. Lanjut ke clients. Ini clients yang saya buat yang sudah bekerja sama dengan saya. Ada 4 juga. Lalu lanjut ke bagian navbar berikutnya yaitu resume. Di resume saya menampilkan education saya, lalu experience saya, dan my skill yang saya punya. Lalu navbar berikutnya itu ada kontak. Di kontaknya ini saya menggunakan figure iframe maps lokasi saya.
Jadi saya mengambil link embed dari Google Maps, lalu saat user mengklik gambar tersebut maka akan tertuju pada maps yang ada. Lalu di bawah gambar ini, di bawah maps ada kontak form. Ini untuk hampir sama dengan titik saran. Dan ini saya mengambil JavaScript linknya dan icon-iconnya dari website juga. Oke, lanjut kita ke bagian aset. Di aset ini dari CSS. Di sini juga lumayan banyak CSS-nya karena lumayan kompleks untuk bagian profile. Sampai itu ada bagian root. Root ini digunakan untuk kita user atau pengembang dari website ini agar bisa mempermudah lah mengelompokkan gaya-gaya yang ada. Jadi tidak perlu banyak source code codingan. Ini sisi dari rootnya. Ini restyle-nya juga sama untuk mengelompokkan style-style yang ada supaya lebih mudah membuatnya. Lalu ini ada tampilan buat mainnya. Ini animasi untuk sidebar. Ada buat info, box, kontennya gimana. Ini semua. Ini untuk resume-nya. Jadi untuk tampilan semua pada index HTML. Jadi ini ada index PHP. Ini tuh ada class user session, ini ada metodenya, ada instance-nya, dan ini isi dari index homepage-nya. Ada navigation tentang ke beranda, tentang download, ada header section-nya, dan ini ada beberapa tampilan kelasnya, ada 5 kelas. Ada footer, ada JavaScript. Nah ini JavaScript ini tuh buat nampilin dropdown-nya, dan ini ya mengatur dropdown ketika kita user mengkliknya di luar dropdown. Lalu nanti untuk style profilnya yang ada di gambar kita mengklik. Lalu ini untuk style CSS secara menyeluruh di homepage. Oke, homepage sudah kelar. Lanjut ke bagian selanjutnya, ada image. Image ini yang saya dibutuhkan secara keseluruhan. Lalu ada PayPal, PayPage. Di PayPage ini untuk menampilkan beberapa tampilan saat kita membayar kelas yang diinginkan. Di sini ada array, beberapa array-nya, beberapa array yang dibutuhkan. Jadi kalau misalkan kita memilih kelas MPS, itu akan menampilkan kelas ini. Kalau misalkan kelas lain ya berarti nampilkan kelas yang lain. Lalu ini ngecek parameter nih, apakah tampilan itu ada di URL tersebut atau enggak. Lalu ini ada beberapa metode pembayarannya, dan kita ke proses pembayaran. Di proses pembayaran ini menampilkan tampilan saat pembayaran berhasil. Jadi seperti ini codingannya, dan akan menampilkan pesan seperti ini. Oke, lanjut install CSS-nya untuk proses pembayaran. Dan ini ada script. Lanjut ke beberapa. Ini ada jQuery. jQuery-nya ini untuk fungsi menyederhanakan aplikasi web dengan menyediakan berbagai fungsi dan metode. Jadi fungsinya ini untuk mempermudah lah kita sebagai pengembang aplikasi atau pengembang web untuk mempermudah manipulasi elemen dalamnya. Kemudian ada script.js. Ini script.js untuk keseluruhan, ada carousel, ada button, ada counter, button extender. Kemudian ada suite alert-nya. Di sini menggunakan JavaScript suite alert extension yang fungsinya untuk membuat pesan pop-up yang menarik dan responsif. Lanjut htaccess ini untuk mengatur modul expect di beberapa file yang tertentu. Di sini ada CSS sama JavaScript. Lanjut untuk codingan loginnya. Di sini tuh saya menggunakan database MySQL di MySQL extension. Di MySQL ini ada beberapa variabelnya, ada 4, ada server, user, password, dan database. Kemudian lanjut ke index PHP. Ini yang pertama ada include di sini untuk koneksi ke database-nya. Lanjut ke sini, ini untuk memprosesnya saat kita mengisi loginnya, dan ini tampilan loginnya. Lanjut ke logout. Logout in itu ini berfungsi pada saat user mau keluar akun. Jadi ini misalkan start ini untuk yang memulai aksesnya, dan ini yang kedua season destroy itu menghapus aksesnya. Lanjut ke register.
register bersama kayak indeks PHP, ada include-nya untuk koneksi database. Dan di register sendiri itu ada isinya, ada username, email, password, dan key password. Ini hampir sama, dan ini isi-isinya dari register. Lanjut ke terakhir, style CSS. CSS ini ya hampir sama, fungsi sama kayak CSS lainnya, membuat animasi tampilan web lebih menarik lagi. Oke, itu untuk penjelasan dari codingannya. Lanjut ke implementasi ke webnya. Kan ada Apache sama MySQL. Jadi ada dua karena kan saya menggunakan database. Jadi MySQL ini saya aktifkan. Oke, saya mulai. Ini adalah tampilan registernya. Ada login dan register. Jadi ini untuk mengisi, misalkan saya mengisi nama ini. Emailnya THDKP. THDKP passwordnya dan kunci passwordnya. Oke, register. Oke, apabila berhasil nih, ya user registration complete. Oke, kalau udah register kita langsung lanjut ke loginnya. Tadi ini tuh Sultan THDKP, password itu Sultan login. Ini tampilan websitenya ada seperti yang saya sudah jelaskan, ada beranda tentang loadout dan web dan profilnya apabila diklik. Jadi pertama itu ya kita klik dulu ini mulai belajar, langsung mengarahkan ke pilihan kelas yang ada dari 5 kelas. Kita contoh ke sini. Ini ada detail pembayaran dan ini beberapa pilihan metode pembayarannya. Kalau kita bayar dan apabila berhasil akan muncul pesan seperti ini dan kita ke beranda. Oke, pertama itu dari tentang, kita ke bagian tentang ini ya isinya seperti ini. Ada apa yang kami tawarkan, siapa kami, dan kenapa harus memilih kami. Dan di bagian headernya pun ada beranda sama logout. Kita ke beranda lagi. Oke, lanjut ke profile. Ini menggunakan drop down juga. Nah, di profil saya ini ya tampilan seperti ini. Ini untuk avatarnya. Ini untuk show kontaknya. Ada email, birthday, phone, location. Kemudian ada about me. Ini ada 4 navbar, ada about, resume, kontak, sama beranda. Pertama dari about me ini tampilannya. Dan juga ini ada testing model-model, saat kita klik akan menampilkan pop-up nya sendiri. Oke, ini kliennya. Lanjut ke navbar berikutnya, ke resume. Kita menjadi resume education, ada experience dan my skill. Ini ada kontak. Ini agak lama untuk menampilkan maps-nya. Dan untuk menampilkan maps ini itu harus ada koneksi dari internet sendiri. Dan ini tampilan mana? Ini bisa kita zoom, bisa kita zoom out juga untuk event ini sendiri. Dan ini untuk ya hampir sama kayak kritik saran, your message. Dan navbar terakhir kita ke beranda, kita balik lagi. Lalu di halaman berikutnya di profil ini ada bantuan, ini help page. Nah, ini tampilannya ada bagaimana, terus apa saja metode pembayarannya. Terus masalah ini sini menghubungi ke email tersebut dan apakah ada diskon. Kita kembali ke beranda. Dan ini mungkin tampilannya secara menyeluruh. Dan terakhir kita ke logout. Oke, langsung ke tampilan login lagi. Baik Pak, mungkin sekian penjelasan dari tugas akhir saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat siang.